yang kami dukung ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari PKJ 97, Roh Kudus kuatkanlah kami. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus kobarkanlah api kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi dalam kunyah penuh kuasa gelap. Roh Kudus pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Roh Kudus kuatkanlah kami jadi saksi meneguhkan yang bimbang dan resah. Roh Kudus yakinkanlah kami dalam iman dan beri pengharapan yang segar. Baiklah Bapak Ibu, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan Pendeta Andri Purnawan dengan tema mengenali roh dunia. Pada Bapak Pendeta Andri, kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Eh, saya mohon izin untuk share screen. Bisakah host Bu Asti menolong? boleh jadi co-host, Pak Andri belum dijadiin Oke, co-host. Boleh Pak Andri, udah bisa? ya, oke. Sudah bisa melihat slide dari saya? Bisa, Sudah Pak, bisa. sudah kelihatan. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan menggumuli tentang topik mengenali roh dunia. Dan ini merupakan topik yang menarik sebelum hari Minggu besok kita masuk di dalam Minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus eh, menyatakan diri atas gereja Tuhan, dan di balik konsep roh dunia ini yang dikaitkan dengan persekutuan doa menjelang Pentakosta, saya mengasumsikan bahwa di dalam kehidupan orang percaya masih berkembang pemikiran yang sifatnya dualistik. Ya. Dualistik itu seperti yin dan yang gitu. Ada sesuatu yang keras, lembut, baik, jahat. Nah, Roh Kudus juga diperhadapkan dengan roh dunia. Kalau kita
melihat misalnya di dalam kitab Kejadian pun juga ada konsep dualisme sebetulnya. Ada terang, ada gelap, ada Allah, tapi juga ada setan yang dipersonifikasikan di dalam ular, lalu ada Kain, ada Habil, ya. Kain merepresentasikan manusia yang mengikuti ego dirinya, sementara Habil adalah manusia yang mengikuti kehendak Tuhan. Lalu juga ada kehidupan, kematian, surga, neraka. Jadi konsep dualisme itu mau tidak mau ada di dalam setiap pengajaran spiritual. Dan sebetulnya kalau kita melihat akar dari dualisme itu tidak berasal dari tradisi Kristiani sebetulnya, tetapi lebih dipengaruhi oleh konsep agama Persia sebetulnya, yaitu Zoroaster, atau yang lebih sering dikenal sebagai Masdanian. Jadi di dalam konsep Zoroaster yang kemudian dipopulerkan oleh seorang uh, filsuf, ya, Zoroaster, yaitu Manichaeism, itu diceritakan bahwa di dunia ini ada dua kekuatan, ya. Dari kekuatan, yaitu kekuatan Ahura Mazda yang dikatakan sebagai spirit of ultimate good, sementara juga ada Ahriman atau Angramainyu yang disebut sebagai spirit of ultimate evil. Nah, apakah Kristen menganut dualisme secara penuh? Saya kira tidak, sebab kalau kita melihat konsep dualisme, baik, jahat, Roh Kudus dipertentangkan dengan roh dunia, maka kita sesungguhnya akan mengingkari kuasa Allah yang Esa. Yang Esa itu berasal dari kata Ibrani Echad. Echad itu artinya satu-satunya, tidak tertandingi, tidak tersaingi. Dan kita percaya kepada Allah Trinitas yang merupakan Allah yang Esa, tetapi juga merupakan Allah persekutuan di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, di dalam surat Kolose yang menekankan tentang pentingnya Kristus sebagai sumber atas segala sesuatu, karena daripadanya lah diciptakan segala sesuatu, itu nampaknya juga menyisipkan uh, sedikit konsep dualisme, manusia lama, manusia baru, lalu roh-roh dunia yang dipertentangkan dengan Roh Kudus. Maka untuk mengenali roh dunia ini, nanti salah satu pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab adalah dari mana asalnya roh dunia. Karena ketika di satu sisi kita percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan di dalam Dia, di dalam Kristus yang merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan itu, dan Kristus adalah Allah yang kelihatan, maka pertanyaannya dari manakah roh dunia itu? Nah, itu tidak akan saya jawab dari slide ini, tetapi nanti bisa kita dalami di dalam diskusi atau tanya jawab kita. Nah, pertama-tama saya ingin kita masuk di dalam apa sebetulnya yang dimaksud dengan roh dunia dan bagaimana karakteristiknya. Kata Yunani yang dipakai di dalam Perjanjian Baru misalnya untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai roh dunia adalah stoicheia. Jadi stoicheia itu bisa diartikan sebagai yang pertama entitas spiritual yang jahat. Adakah di antara Bapak Ibu yang berkenan membacakan Galatia 4 ayat 3 dan 9? Atau saya yang bacakan Galatia 4, nanti ada yang berkenan membaca 2 Petrus 3, yang nomor 2 itu, dan ada yang berkenan membaca Kolose 2, 8 dan 20. Saya bacakan dulu yang Galatia
4 ayat 3 dan 9. Ini terjemahan dari Stoikia yang dituliskan di dalam Alkitab bahasa Indonesia ya. Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akhir balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Dan di ayat 9 dikatakan, tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kata yang dipakai adalah stoikia, yang menunjuk pada entitas spiritual yang jahat, yang bukan Allah, ya, yang tidak berasal dari Allah. Ya, itu gambaran. Kalau kita membaca ayat sebelumnya adalah kita ini anak-anak Allah, lalu dulu ketika kita belum mengenal Allah, kita memperhambakan diri kepada ilah-ilah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, inilah definisi yang pertama dari roh dunia itu. Segala yang jahat, yang tidak seturut dengan Allah, dan bukan berasal dari Allah, dalam arti itu tidak dikehendaki oleh Allah, dan kemudian diikuti oleh manusia, segala spirit, ya, kuasa, semangat, atau bahkan hal-hal rohani yang membawa pada kejahatan. Lalu roh dunia yang kedua artinya adalah penguasa kegelapan yang berusaha menguasai dan mempengaruhi manusia, baik hati serta pikirannya. Silahkan jika ada yang berkenan membaca 2 Petrus 3 ayat 10 dan 12. Bisa open mic. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ya, jadi di bagian 2 Petrus 3 ini, stoikia diterjemahkan sebagai unsur-unsur dunia. Karena apa? Bahwa unsur-unsur dunia di balik itu ada sebuah konsep bahwa di dunia ini ada kuasa yang selalu berusaha mengarahkan hati dan pikiran manusia pada kegelapan. Lalu yang ketiga, roh dunia itu bisa dikaitkan dengan sebagai musuh kebenaran. Ya, roh dunia melawan kebenaran Tuhan dan kemudian mencegah orang percaya dalam mengenal kebenaran itu. Silahkan ada yang membacakan Kolose 2 ayat 8 dan 20. Kolose 2 ayat 8 dan 20. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ayat yang 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ya, terima kasih. Jadi stoikia di sini digambarkan sebagai segala bentuk buah pikiran manusia yang menghasilkan kebudayaan atau peradaban yang membuat manusia itu justru melenceng dari Tuhan. Buah pikiran itu misalnya primordialisme, katakanlah. Primordialisme itu adalah sebuah kebanggaan manusia pada asalnya secara berlebihan. Ya, misalnya di suku-suku di seluruh dunia itu punya pikiran bahwa sukunya itu lebih murni, lebih baik daripada suku yang lain.
Dan itu bisa menghasilkan rasisme. Jadi ras tertentu dipandang lebih superior daripada ras yang lain. Dan salah satu yang disinggung oleh Rasul Paulus sebetulnya dengan filsafat yang kosong itu juga dikaitkan dengan segala pemikiran, ya, pemikiran yang dibuat oleh manusia untuk menunjukkan bahwa manusia lain itu lebih rendah daripada orang yang berfilsafat itu. Ya. Gerakan ini kemudian juga menunjuk kepada sebuah gerakan kebanggaan manusia pada hasil buah pikiran atau peradabannya. Dan ketika manusia ingin melakukan hal yang baik, dalam waktu bersamaan, ia melakukan kejahatan. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya di balik filsafat rasisme, ada keinginan untuk membangun kesejahteraan bagi orang-orang yang satu ras, atau satu asal daerah, atau satu golongan. Tapi dalam waktu yang sama, ada hasrat untuk merendahkan pihak lain, menindas pihak lain. Jadi dari 3 definisi ini, Bapak Ibu, kita melihat konsep tentang roh dunia itu sesungguhnya sangat luas. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu tentang apa sebetulnya roh dunia, maka kita akan dapat mengenalinya. Bagaimana hubungannya dengan manusia? Ini terkait dengan definisi tadi. Yang pertama, jelas ini akan membawa pada pengaruh jahat. Dan roh dunia berusaha mempengaruhi manusia ke arah dosa dan kegelapan, dan memisahkannya dari Tuhan. Yang kedua, manipulasi pikiran. Jadi pikiran manusia itu dibuat bingung. Saya teringat pada salah satu bagian percakapan yang ditulis oleh Shakespeare dalam novelnya Macbeth, yang menurut saya itu menarik, adalah bahwa kejahatan itu selalu meyakinkan engkau tentang separuh kebenaran. Engkau akan percaya pada separuh kebenaran itu. Dan kemudian setelah engkau percaya, engkau akan diperbudak. Dan engkau tak dapat lagi keluar dari kuasanya. Jadi sifat kejahatan itu, ia membuka kebenaran. Dia tidak sepenuhnya jahat. Kalau sepenuhnya jahat, manusia pasti bisa langsung mengantisipasi. Tapi ia membuka kebenaran. Hanya saja itu hanya separuh. Dan ketika manusia percaya pada separuh kebenaran itu, ia akan ditarik sedemikian rupa, dikhianati sedemikian rupa, sehingga kehilangan segalanya. Itulah karakter ya dari roh yang memanipulasi pikiran manusia. Dan roh dunia selalu menyesatkan hati. Roh dunia itu mengincar hati manusia dan berusaha membuat ia menyembah berhala dan menjauh dari Tuhan. Dan menyesatkan hati ini lebih berbahaya daripada orang yang secara pikiran disesatkan. Ya. Orang yang tidak tahu itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang yang membenci. Orang yang tidak percaya secara logis, secara logika, itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang yang gelisah atau khawatir. Kalau katanya Niebuhr, itu anxiety is precondition of sins. Jadi kegelisahan manusia, kegelisahan hati manusia, itu adalah prakondisi atau penyebab awal dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ular itu membuat Adam dan Hawa gelisah, anxious. Mereka ingin menjadi seperti Allah.
Mereka dibuat punya keinginan untuk mengetahui segala hal yang baik dan jahat. Dan kemudian mereka menjadi tidak puas dengan keadaannya. Dan anxiety is precondition of sins. Dan roh dunia itu cara bekerjanya adalah membangun kekhawatiran, kegalauan, ketidakpercayaan di dalam hati, kebencian, kepahitan, dan ketika manusia itu sudah dikuasai hal-hal tersebut di dalam segala hal, bahkan termasuk di dalam kehidupan gereja pun akan bertumbuh yang namanya apa? Distrust. Orang tidak saling percaya satu dengan yang lain. Dan kalau orang sudah tidak percaya, maka dia tidak akan dapat tunduk kepada otoritas. Selain itu, ketika orang sudah terpantik kebencian di dalam hatinya, dia akan cenderung menghakimi atau menilai sesamanya menurut ukurannya sendiri. Ketika ada kemarahan di dalam hatinya, ia akan cenderung meminta setiap orang yang melakukan dosa itu menanggung konsekuensi dosanya tanpa pengampunan. Jadi kadang-kadang kita punya pikiran bahwa ya orang berdosa harus dihukum dong, dia harus menanggung, harus ditegakkan keadilan seadil-adilnya. Iya, itu betul, tetapi jika itu bersumber dari hati yang di dalamnya masih terselip amarah dan kebencian, maka ia tidak akan membuka ruang pengampunan. Selalu ada alasan bagi orang untuk menegakkan keadilan berdasarkan amarah dan kebencian atas nama Tuhan. Nah, ini semua adalah roh dunia di dalam kaitannya dengan manusia. Nah, apa dampaknya itu di dalam kehidupan spiritual, di dalam kehidupan rohani manusia? Tentu roh dunia yang ini tidak sama dengan Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus itu kan pribadi, ya. Jadi itu persona. Tapi roh dunia ini berupa sebuah kuasa yang tidak dapat kita tentukan pribadinya, namun kita bisa rasakan dampaknya. Yaitu menghalangi kebenaran, karena roh dunia menyembunyikan kebenaran Tuhan dan mengaburkan pemahaman manusia tentang Tuhan. Saya ingat Iwan Fals misalnya pernah menuliskan sebuah lagu. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya, sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Ini menarik. Bahkan orang-orang yang mencari kebenaran, yang mencari Tuhan, yang membicarakan tentang kasih sayang Tuhan, dalam waktu yang bersamaan bisa tersesat. Mereka membenci, membunuh, menindas berdasarkan keyakinan akan Tuhan. Dan bahkan orang-orang yang membaca Alkitab sekalipun di masa lampau bisa disesatkan oleh roh dunia itu. Misalnya di dalam sejarah gereja sempat punya pemahaman yang keliru tentang ilmu pengetahuan misalnya. Ketika penangkal petir ditemukan, para pemimpin gereja pada saat itu berpikir bahwa ini adalah upaya manusia untuk menghalangi takdir Allah. Karena apa? Petir itu harusnya menyambar, dibuat tertangkal. Lalu ada pembacaan misalnya tentang perbudakan sesungguhnya adalah kehendak Allah. Dengan mendasarkan diri pada teks anak-anak Nuh, ya. Ketika Ham dikutuk oleh Nuh, bahwa Ham harus menjadi hamba dari saudara-saudaranya Sem dan Yafet. Itu kemudian dipakai untuk melegitimasi bahwa perbudakan merupakan bagian dari rencana Allah. Buktinya juga Abraham punya budak. Lalu di dalam Alkitab ada banyak teks, misalnya bahkan di dalam Perjanjian Lama,
dikisahkan tentang Onesimus itu sebagai budak. Dan orang Kristen pun disebut sebagai doulos, budak hamba dari Allah. Dan konsep, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu, itu dipakai untuk melegalkan perbudakan. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika orang membaca teks yang bersumber dari Allah sekalipun, ketika dikuasai oleh kebenaran, dikuasai oleh roh dunia, kebenaran terhalangi. Ya. Sehingga mereka semakin tersesat. Dan bukan hanya menghalangi kebenaran, roh dunia itu mendorong kekhawatiran. Roh dunia menanamkan kekhawatiran, ketakutan ya, dan kekhawatiran. Apa bedanya kekhawatiran dan kekhawatiran? Sebetulnya secara bahasa Indonesia itu sama, tapi bisa ditafsirkan orang yang khawatir itu orang yang hidupnya dikuasai oleh kegelisahan yang tak henti-henti. Kalau khawatir itu pada hal yang nyata, besok saya takut saya tidak makan, atau saya takut saya tidak bisa membayar uang sekolah anak saya takut saya akan ditinggalkan, sementara khawatir di sini saya bedakan gitu ya, walaupun dalam kamus itu dua hal yang sama. Khawatir itu adalah kegelisahan yang tidak ada sebabnya. Yang jelas manusia itu dipenuhi oleh ketakutan demi ketakutan. Dan ketika kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan, kita tidak akan mampu untuk membuat keputusan yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Karena apa? Takut. Ketika orang sudah dicengkeram oleh dosa, dia tahu konsekuensi dosanya. Dia tahu harus menanggung kesalahannya. Tetapi karena ketakutannya dan kekhawatiran yang ada di dalam dirinya, ia memilih untuk tinggal di dalam dosa itu dan disandra kehidupannya oleh dosa itu. Sebab apa? Ia takut menghadapi kenyataan. Dan kenyataan yang akan dihadapi itu belum tentu ada. Karena ketakutan, kekhawatiran itu kan sifatnya ilusi ya. Kita takut sakit, padahal kita belum sakit. Kita takut ditinggalkan, padahal kita belum tentu ditinggalkan. Kita takut kelaparan, padahal saat ini kita masih bisa makan. Dan ketika hidup kita itu dikuasai oleh rupa-rupa ketakutan dan kekhawatiran, mungkin itu menjadi sebuah indikasi bahwa kita sedang dikuasai oleh roh dunia. Lalu roh dunia itu juga mempropagandakan dosa. Jadi dosa menjadi begitu populer dan jalan dosa dianggap sebagai jalan yang baik untuk ditempuh. Dosa dipromosikan dan akhirnya manusia terbiasa dengan hal-hal yang jahat. Ketidakjujuran dianggap menjadi jalan terbaik untuk selamat. Orang nyaman untuk berbohong, sehingga kehidupannya diisi dengan kebohongan demi kebohongan. Orang menganggap bahwa tidak setia itu biasa, sehingga seluruh hidupnya diwarnai oleh ketidaksetiaan. Kalau yang lain korupsi, saya tidak korupsi, mati, ya sudah, saya ikut korupsi. Dan kemudian kita menyebut itu sebagai, ya ini social cost lah, harga sosial yang harus saya bayar. Sehingga kita secara tidak sadar menjadi agen propaganda dosa itu. Dan hal yang lain yang sangat jelas adalah roh dunia itu selalu menghasilkan perpecahan. Berusaha memecah belah persekutuan orang percaya, menciptakan konflik dan perselisihan. Memang manusia itu tidak harus selalu satu pikiran.
Jadi kita tuh tidak harus berada di dalam kesatuan. Dalam konteks apa? Kemandirian berpikir. Tetapi dalam hidup bersama, Tuhan menginginkan kita menjadi satu tubuh yang sederap dengan pikiran Kristus, sepikiran dengan Tuhan. Phronen en kurio kalau dalam bahasa Paulus di dalam surat Filipi, menjadi sepikiran dengan Tuhan. Oleh karena itu setiap orang jangan mengutamakan kepentingan atau hasratnya sendiri-sendiri, tetapi juga menempatkan kepentingan orang lain juga. Dan Paulus menggunakan kata kenosis untuk menggambarkan Allah di dalam Kristus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai prinsip atau milik yang harus dipertahankan, melainkan menjadi sama dengan manusia. Kenosis artinya orang mengosongkan diri dengan cara memberi ruang seluas-luasnya bagi pikiran Allah, sehingga sesuatu yang lebih mulia, yang lebih indah, yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bagi sesama dan semesta, itu diberi ruang yang cukup dibandingkan dengan egoisme atau hasrat diri. Nah, perpecahan itu menjadi problem yang sangat serius di dalam gereja. Di dalam penelitian yang dirilis 1 dekade terakhir, itu jumlah denominasi gereja yang ada di dunia bahkan sampai mencapai 45.000. 45.000 denominasi. Di satu sisi itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak dapat dipahami dari satu perspektif saja, tapi di sisi lain itu menunjukkan kenyataan bahwa gereja sebagai institusi yang paling menentang perceraian justru menjadi komunitas yang paling rajin bercerai. Ini kan nggak konsisten ya. Di Indonesia saja itu ada sekitar 800 denominasi. Yang berpisah bukan hanya tidak sepakat dalam hal pemahaman doktriner atau pemahaman ajaran tentang Allah, ajaran tentang keselamatan, ajaran tentang gereja, tetapi berpisah karena ya ketidakcocokan karena problem termasuk di dalamnya keuangan, dan saling mengecam, saling membenci, dan bahkan ketika menghadapi sebuah persoalan di ruang publik, gereja pun terpecah-pecah. Dan kita baru saja melewati satu periode di mana orang-orang Kristen nyaris juga terpecah belah. Karena apa? Pilihan politik yang berbeda. Tapi ketika kita itu punya kecenderungan untuk memisahkan diri, tidak mampu berdialog kehidupan, tidak mampu, jangankan pro-eksisten itu mendukung keberadaan orang lain sehingga mereka bisa berkembang. Jangankan pro-eksisten, koeksisten pun, hidup atau berada bersama pun kita tidak mampu. Saya paling tidak suka dengan dia, saya tidak mau dengan dia, berarti itu perpecahan. Dan itu sesungguhnya merupakan dampak spiritual dari roh dunia. Nah, di dalam kehidupan orang percaya pun, roh dunia ini punya pengaruh yang sangat kuat ya. Ya, menyesatkan, ya, tadi seperti yang saya katakan, lalu menyerang. Ya. Ini kalau di GKI mungkin tidak terlalu populer ya, istilah perang rohani, gitu. Tapi di kalangan saudara kita di Pentakosta atau Neo-Pentakosta, gerakan karismatik, mereka sangat menyukai istilah peperangan spiritual yang tidak melulu menunjuk pada peperangan atas roh-roh jahat dalam arti setan, tetapi bahkan juga peperangan untuk melemahkan iman dan kekuatan orang percaya. Lalu juga roh dunia itu mencoba menggoda orang percaya untuk jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan jalannya. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang sesungguhnya kebal terhadap pencobaan itu.
Jadi meskipun kita ini orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita tidak menjauhkan diri dari yang jahat, tidak menjauhkan diri dari pencobaan, kita tidak kebal. Kalau orang Surabaya bilang, kita pasti tebal. Tebal itu tumbang. Yes, bakal tebal kamu, bakal tumbang kamu ketika berhadapan dengan pencobaan. Maka Tuhan Yesus mengajarkan ya di dalam doa Bapa kami, ya, jauhkanlah kami dari pencobaan dan bebaskanlah atau lepaskanlah kami dari yang jahat. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun kecuali Kristus ya, kecuali Tuhan Yesus yang kebal dari pencobaan. Lalu roh dunia bagi orang percaya mematahkan semangat. Ya, diabolos, ya, salah satu kata Yunani yang menunjuk pada kekuatan iblis. Itu pekerjaan utamanya apa? Menghasut dan menuduh. Ya. Orang dibuat merasa tidak berdaya, merasa tidak layak, merasa bahwa ini sudah terlanjur rusak, terlanjur basah, diteruskan saja, dan kemudian orang bisa menolak untuk melakukan hal-hal yang baik, merasa tidak mampu ketika mau dipakai Tuhan, tidak sanggup meneruskan perjalanan iman atau perjalanan keluarganya, tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab karena semangatnya patah. Dan ketika manusia itu sudah patah semangat, keyakinan atau kepercayaannya terhadap Tuhan itu tidak ada, maka dia pasti akan berkubang di dalam kehancuran. Ini menjadi penting untuk kita pahami bahwa pada akhirnya roh dunia itu membuat setiap kita bukan hanya menjauh dari Allah, tetapi membuat kita itu tidak dapat menikmati setiap anugerah yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Padahal misalnya di dalam Ratapan 3 dikatakan, nantikanlah pertolongan Tuhan dengan diam. Jadi ketika orang itu sudah berada di dalam situasi kehidupan yang bertubi-tubi, bahkan ketika ia percaya dan yakin, ia menantikan pertolongan di dalam ketenangan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmatnya. Nah, ketika manusia berada di dalam keputusasaan, maka keputusasaan itu akan membuat ia semakin jauh dari Tuhan. Nah, kesimpulannya kita bukan hanya perlu mengenali roh dunia, tapi juga mewaspadai dan harus menghadapi roh dunia itu. Dengan apa? Tentu renungan ini tidak dapat berhenti sampai di sini, karena ini akan masih terus nyambung besok sampai pada hari Minggu, di hari Pentakosta, kita perlu bersandar kepada Roh Kudus, ya, roh kebenaran, ya, roh yang mengadvokasi, yang membela kita, yang membawa kita kepada kehendak Allah. Dan kalau meminjam istilahnya Rasul Paulus, itu adalah dengan apa? Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Paulus menyebut ya, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, lalu juga perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, dan juga doa. Jadi ini penting ya, agar kita itu senantiasa bersedia dituntun dalam kebenaran, keadilan, kerendahan hati, dan kerelaan untuk menjadi saksi Injil Kerajaan Allah dan Injil damai sejahtera,
senantiasa belajar untuk hidup bersandar atau beriman kepada Tuhan, meyakini keselamatan dan tinggal di dalam firman, kebenaran, dan doa. Itu yang bisa saya bagikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya atau menanggapi. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk sesi diskusi. Boleh juga nanti kalau ada yang kesaksian, dan sesi ini akan dimoderatorin oleh Pak Ketut. Pada Pak Ketut, persilahkan untuk memoderator. Mungkin dibantu Bu Feby, Bu Feby. Ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin jemaat, silakan kalau ada yang belum Libur kan ada doa, nggak boleh ada latihan. Doa ini. ya, silakan Bapak Ibu jemaat yang berkasih. Ini Malam Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau yang belum dipahami. Mumpung Pak Detanya masih ada. Atau mungkin malu bisa di WA ke pendeta juga nanti bisa disampaikan. Kalau saya boleh menanggapi Pak Pendeta, Silakan. ya, roh dunia itu mengerikan, mengerikan. Iman kita benar-benar ya kalau menghadapi kadang-kadang untuk menilai yang baik, yang ini kayaknya ini baik kok nggak taunya nggak baik, seperti itu yang menyesatkan sekali. Dan harus iman kita gimana ya Pak Pendeta? Kadang kan memang di dalam dunia yang kita sehari-hari dimanapun kita berada, di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kita, kadang-kadang kan kita juga kadang-kadang juga bingung ya, kadang-kadang ya mungkin sesama orang percaya tuh kadang-kadang juga memang benar ya suka roh dunia itu sungguh jahat gitu ya. Kadang-kadang kita sadar kalau sesuatu itu tadi itu ini nggak benar gitu, tapi kadang-kadang kita nggak bisa mengatakan kalau ini salah gitu. Kadang-kadang untuk menjaga hati yang mengajak kita, istilahnya mengajak kita, oh begini ini nggak benar gitu. Tapi kita tidak berani untuk menyatakan gitu loh Pak Pendeta. Gimana caranya? Terima kasih. Terima kasih Bu Indriani. Ini langsung dijawab atau bagaimana Pak Ketut? Langsung aja Pak, langsung. Oh langsung ya, oke. Ya terima kasih. Saya baru ketemu dengan Bu Indriani yang ngontak saya untuk melayani di sini. Terima kasih Bu Indri untuk kesempatannya, dan memang sangat mengerikan. Mengerikan bukan karena kuasanya begitu besar, karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah, tapi mengerikan karena kita masih hidup di dalam dunia. Selama kita ini hidup di dalam dunia, ya kita pasti akan menghirup udara, hidup dengan cara ya peradaban ya dunia. Ini sama dengan begini Bu, kalau kita itu terjun ke dalam dunia bisnis, ya maka seluruh tatanan atau peradaban bisnis kita perlu menyesuaikan diri dengan, ya kan? Sementara kita di sisi yang lain selalu memegang apa ya idealisme atau etika tentang kejujuran, kebaikan, keadilan, pengampunan, dan seterusnya yang di dalam kenyataan itu sangat berbeda. Maka saya punya seorang teman ya, seorang kawan yang mengatakan jangan menghubungkan religion, istilah dia, jangan menghubungkan religion dengan kenyataan. Itu nggak nyambung. Disitulah mengerikannya roh dunia, karena kita bisa dibuat tidak berdaya. Dan bahkan ketika kita
mendengar berbagai saran atau ajakan yang membuat kita itu sebetulnya kita tahu bahwa ini tidak benar, tapi kita tidak berdaya. Tidak berdaya karena menjaga perasaan, karena tidak mau berkonflik, dan seterusnya. Dan bahkan tidak berdaya karena kita tidak punya pilihan lain selain mengikuti saran atau ajakan yang jahat itu. Nah, bagaimana? Maka setiap hari menurut saya kita harus dihidupi oleh semangat pertobatan. Karena acap kali orang Kristen itu merasa sombong ya bahwa oh, dosaku sudah diampuni, di dalam Kristus aku itu hidup di dalam anugerah, ya. Di dalam anugerah itu segala sesuatunya berkelimpahan, tapi kita lupa bahwa manusia baru itu adalah manusia yang senantiasa bertobat. Ya, senantiasa bertobat bukan tomat ya, tobat kumat bukan, tetapi senantiasa bertobat dalam konteks bahwa kita harus selalu kembali kepada Allah. Maka saya dalam kehidupan sehari-hari selalu memegang prinsip see like Jesus saw, ya. Lalu feel like Jesus felt, dan do like Jesus did. Jadi melihat segala sesuatu dalam sebuah keyakinan iman kalau Tuhan Yesus berada dalam situasi seperti ini, bagaimana Tuhan melihatnya? Kalau Tuhan Yesus menghadapi keadaan ini, apa yang Tuhan rasakan? Dan apa yang Tuhan lakukan? Tentu ini sebuah pertanyaan yang bisa membuat kita salah paham juga tentang Tuhan. Tetapi itulah peran kehadiran Kristus, dan di sanalah kemudian Roh Kudus menuntun kita untuk apa? Hidup semakin serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita tahu bahwa pilihan atau keputusan kita itu yang ternyata sudah keliru itu, dan kita mengukur dalam analisa seperti Kristus, kita akan punya keberanian untuk menanggung segala sesuatunya. Sebab apa? Kristus juga keberanian untuk menanggung segala sesuatunya di salib. Jadi itu pertama. Lalu yang kedua, berdasarkan pengalaman ini sharing, saya selalu berupaya untuk mengikuti kata hati nurani, Bu. Kalau tadi melihat, merasakan, melakukan seperti Kristus, itu kan konsepnya, konseptual, yang doktriner, yang bahasa iman, tapi yang sifatnya itu masih di kognisi, di dalam pikiran. Yang kedua adalah bagaimana kita tuh mengikuti hati nurani. Bukan hanya soal menang atau kalah, benar atau salah, tapi apakah ini mendatangkan damai sejahtera bagi nurani saya. Kita percaya salah satu karya Roh Kudus itu adalah Roh Kudus itu berbicara di dalam hati manusia. Karena firman itu adalah firman yang diilhamkan lewat tulisan, bisa dikatakan Alkitab, firman yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi juga firman yang diletakkan di dalam hati. Kalau di dalam bahasanya Yesaya itu, aku akan meletakkan Tauratku di dalam hati umatku. Firman di dalam hati. Ini mungkin bukan hanya firman yang kita ingat, atau khotbahnya Pak Rinto atau Pak Iskia yang kita ingat, tapi firman yang bahkan yang seringkali di dalam bahasa teknis itu disebut sebagai sensus divinitus, ya, sense keilahian, kepekaan ilahi.
Kenapa kok manusia misalnya baik di Afrika, di India, di Eropa, lalu di pedalaman Kalimantan, di eh, di mana-mana itu tanpa harus diajari tahu bahwa mencuri itu salah. Nggak ada yang ngajari itu. Itu karena apa? Sense moral. Atau orang bisa merasakan moralitas yang berasal dari sensus divinitus. Sense keilahian. Dan saya percaya bahwa ketika manusia itu masih mendengar kata hati nuraninya, peka terhadap hati nuraninya, ia akan membuat pilihan yang bisa saja tidak populer, tetapi itu mendatangkan kebaikan. Yang ketiga adalah ya kita harus punya komitmen untuk melakukannya. Kalau yang pertama tadi hubungannya dengan head, ya, secara doktriner kita eh, Christ-like, menjadi seperti Kristus, lalu heart kita punya hati seperti Kristus, tapi juga kita mendengar suara nurani kita, melampaui ego, emosi, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah hand-nya. Hand-nya ya kita harus melakukan. Setiap hari, ini berbagi ya, saya membuat komitmen-komitmen kecil. Misalnya ketika eh, bersaat teduh ya dengan Lexio Divina, metode Lexio Divina, bagaimana itu mungkin Pak Iskia sudah pernah mengajarkan atau Pak Rinto, kalau belum ya mungkin bisa nanti diajarkan Pak Iskia. Kita membuat komitmen kecil, misalnya ketika teks yang kita baca itu bicara tentang pengampunan, setelah kita membaca, mengerti, merenungkan, mendoakan teks tentang pengampunan, mendoakan hal-hal yang perlu diampuni dari kita atau orang-orang yang perlu kita ampuni, saya membuat komitmen bahwa dalam satu hari ini tindakan pengampunan apa yang mau saya lakukan. Misalnya itu kalau teksnya tentang pengampunan. Oh, saya mau menelpon orang yang pernah menyakiti hati saya. Itu komitmen kecil. Kelihatannya sepele ya, nelpon orang yang pernah menyakiti. Tapi itu harus saya lakukan. Kalau bacaannya tentang kekhawatiran, ya saya membuat komitmen kecil gitu ya. Ya saya akan menyerahkan segala kekhawatiran saya dengan belajar untuk percaya misalnya pada anak saya. Saya punya dua anak, yang gede sudah mau masuk SMA, yang kecil kelas 3 SD. Bagi orang tua, belajar percaya kepada anak itu hubungannya dengan kekhawatiran. Dan kalau itu komitmen, anak itu membuat pilihan apa, ya kita belajar untuk mempercayai mereka. Kalau bacaan harian tentang ucapan syukur, komitmen kecilnya, saya ingin mengucap syukur dengan berbagi sesuatu kepada orang lain, yaitu yang saya lakukan. Dan kesediaan untuk tinggal di dalam tuntunan hidup sebagaimana Kristus telah hidup, tuntunan hati nurani, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui hal-hal kecil yang sifatnya harian, itu akan menolong kita untuk menghadapi roh dunia. Begitu, Bu Indriani. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada jemaat yang lain yang perlu ditanyakan. Silakan. Eh, Pak Andri, saya mau bertanya, tadi dijelaskan mengenai kenosis ya, mengosongkan diri. Itu bisa mungkin lebih apa namanya, lebih dalam lagi bagaimana cara kita di dalam menyambut agar kita bisa betul-betul mengosongkan diri kenosis itu gitu kira-kira. Baik, terima kasih. Dengan Pak siapa nih? Pak Peniel. Pak Peniel. Oh, Pak Pniel, ya. Baik, Pak Pniel. Karena akun Zoom-nya Bu Yanti, ya, milik istrinya. Oke. Terima kasih, Pak Pniel. Ini pertanyaan yang menarik ya soal kenosis. Kalau di dalam Alkitab, kenosis itu proses mengosongkan itu bagaikan bejana, Pak, yang sudah terisi oleh anggur atau air, dan bejana itu supaya dapat diisi oleh air yang lebih segar,
atau anggur yang baru, bejana itu harus dikosongkan supaya air yang lebih lama ya yang tidak lagi segar atau anggur yang lama yang sudah terlalu asam itu tidak menguasai bejana kehidupan kita, kita harus mengosongkan. Itu gambarannya begitu. Nah, bagaimana soal kenosis? Kenosis itu prinsipnya adalah kita harus memberi ruang pada pikiran Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak hanya memikirkan kemauan kita sendiri. Itu yang dibahas oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 itu ya. Karena ketika manusia itu dipengaruhi oleh ego atau keinginan untuk mengutamakan dirinya, pikirannya, ya. Pikiran manusia itu kan selalu padat ya dalam kehidupan kita. Misalnya dalam kondisi susah, kita selalu memikirkan bagaimana melampaui kesusahan ini, apa yang harus dilakukan, pekerjaan apa yang harus dikerjakan, bagaimana membayar tagihan utang, dan seterusnya. Ketika pikiran kita itu hanya dipenuhi oleh hal-hal yang berkait dengan diri, kita tidak akan punya ruang dalam pikiran kita itu untuk memahami pikiran Allah yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita, tetapi juga bagi orang lain dan bagi kepentingan bersama. Kalau di zaman Orde Baru dulu, itu ada apa ya semangat atau ajakan yang terus-menerus diulang, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yaitu memang propaganda Pak Harto pada zaman itu, supaya apa proyek-proyek pemerintah atau program-program pemerintah itu berjalan. Tapi sesungguhnya, kalau saya ditanya jawaban sederhananya apa sih Pak kenosis? Kenosis itu yaitu tadi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Karena apa? Kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang bukan hanya kita selamat orang lain mati, tetapi kalau saya selamat, orang lain juga harus selamat. Kalau saya diampuni, orang lain harus beroleh kesempatan pengampunan. Kalau saya makan, orang lain juga harus makan. Makanya Pak Kuntadi ya, almarhum Pendeta Kuntadi pernah membuat tulisan yang menarik tentang company, perusahaan. Itu berasal dari kata cum panis. Cum itu berbagi, panis itu roti. Jadi ketika orang berusaha pun sebetulnya dia bukan hanya mengejar keuntungan bagi dirinya atau kesejahteraan bagi dirinya, tapi dinafasi oleh semangat berbagi roti. Itu kenosis. Dan Tuhan Yesus kan juga begitu. Ia tidak mempertahankan keilahiannya, tetapi menjadi hamba supaya manusia dan seluruh semesta beroleh keselamatan. Dan ini orang seringkali menerjemahkan secara keliru ya, menyangkal diri. Menyangkal diri itu bagian dari kenosis, tapi itu bukan hanya kenosis. Mengosongkan diri berarti adalah mengosongkan dalam konteks memberi ruang yang luas bagi Allah untuk menuntun pikiran kita. Nah, kita tidak akan bisa memberi ruang luas bagi Allah kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya kan? Kalau saya misalnya bergaul akrab dengan Pendeta Hizkia, cepat atau lambat pemikiran-pemikiran Pendeta Hizkia, visi-visinya, hasratnya itu juga akan mempengaruhi saya. Kalau di GKI ini sekarang kan banyak pendeta muda, banyak teolog muda, itu saya menyebutnya sebagai Yoasian. Karena apa? Pikirannya Pendeta Yoas Adi Prastia yang merupakan ya, dosen, profesor, begitu ya, itu sangat mempengaruhi. Pak Yoas mungkin kalau saya lihat sangat dipengaruhi Moltmann. Gitu. Karena apa ya? Memang interaksinya dengan
pemikiran-pemikiran Jurgen Moltmann, teologi persahabatan dan seterusnya, konsep Allah Trinitas itu sangat mempengaruhi dengan siapa orang bergaul. Nah, ketika kita banyak bergaul dengan orang-orang yang misalnya toksik, ya pikiran kita menjadi penuh. Sementara ketika kita bergaul dengan Allah, termasuk bergaul dengan Allah itu di dalam persekutuan, hidup bersama, yang saling mendukung, ini bukan hanya soal aspek intelektual ya. Maka kehidupan kita akan tahu apa pikiran Allah. Dan kita akan bisa memberi ruang bagi pikiran Allah itu. Jadi kenosis itu memberi ruang. Ibarat hati dan pikiran kita itu ruangan, barang-barang kita mesti dikeluarkan dulu, Pak Pnia. Kalau rumah kita itu sudah sumpek, penuh dengan barang, nggak ada ruangan sama sekali, ya kita tidak berkenosis. Maka salah satu latihan juga memberi ruang pada pikiran, memberi ruang pada kehidupan di tengah kehidupan yang sangat padat dan menuntut totalitas ya. Kita ke gereja, gereja menuntut totalitas. Kita bekerja, kerjaan menyita waktu dan menuntut totalitas. Kita aktif di mana selalu menuntut totalitas. Salah satu latihannya adalah kita hidup minimalis. Ya, jadi pola hidup minimalis itu adalah saya belajar ini ketika saya berada di Boston. Belajar dalam arti betul-betul mempraktekkan ya. 2 tahun saya di sana, saya belajar untuk hidup seminimal mungkin. Jadi di kamar apartemen saya itu hanya ada 1 kasur tanpa ranjang. Padahal kalau di Amerika, di Boston itu kan sangat dingin. Kenapa saya belajar untuk hidup minimalis? Suatu saat karena kalau studi master di BU, saya berada di kampus yang sama dengan Pak Yoas, itu kan 1 minggu harus menyelesaikan 1.000 sampai 1.500 halaman, membuat banyak paper, pegel juga pinggang saya kalau kerja duduk di atas kasur. Lalu saya beli tripod yang ada semacam tataan laptopnya, jadi kalau saya kerja, saya duduk di atas kasur dengan tripod itu, kalau capek saya bisa berdiri, dan saya hanya punya itu. Dan kalau lemari kan sudah disediakan dari apartemen. Dan bisa pakaian hanya sekitar 7 atau 8, bisa. Dan itu membuat kehidupan saya enteng banget. Menyelesaikan studi bahkan lebih cepat dari waktu yang diharapkan. Walaupun saya tidak pernah punya pengalaman hidup di luar negeri, bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Nggak ada pengaruh macam-macam juga karena bayangan saya ninggal anak, ninggal istri, ya, bujangan ya di negeri orang, di Amerika, nanti kepengaruhan. Enggak. Karena apa? Ya ruang hidup saya sederhana, minimal. Sehingga saya punya cukup ruang untuk melakukan banyak hal yang baik. Di sana ya, kami ikut mengembangkan yang namanya ICF ya, Indonesian Community Fellowship. Jadi punya waktu untuk melayani, jadi punya waktu untuk membangun persekutuan, jadi punya waktu untuk hal-hal yang positif. Karena apa? Hidup kita tidak terlalu penuh. Yang disimbolkan dengan ruang hidup kita tidak terlalu penuh. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari, ruang hidup kita itu sudah dipenuhi dengan hal-hal yang macam-macam, rumah kita juga sumpek, mobil kita sumpek, kamar kita sumpek, gereja kita sumpek, hampir pasti kita tidak bisa berkenosis. Jadi latihannya adalah mengosongkan ruang fisik, sehingga kita juga punya ruang pikiran yang cukup dan ruang hati. Nah, mengosongkan itu tahap pertamanya harus bersedia melepas. Kita punya banyak barang, ya kita pasti sayang ya, semua penting. Wah, gelas ini pun penuh kenangan buat saya, barang ini punya sejarah ya, semua pasti penting ya. Akhirnya kita tambah terus. Dan di dalam kehidupan kan juga begitu. Kalau kita segala sesuatunya itu sudah sangat penuh,
kita tidak mau melepas, ya kita tidak bisa berkenosis. Begitu Pak Niam. Mungkin ada lagi satu pertanyaan lagi dari ini karena sudah waktunya. Ini ada yang chat private ke saya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya karena ini private, saya mengasumsikan tidak mau disebut nama ya. Jadi malam Pak Pendeta, gimana menghadapi apabila orang terdekat kita terpengaruh oleh roh dunia? Satu kata saja, jawabannya adalah kasih atau cinta yang tulus. Jadi ketika orang itu dikuasai oleh rupa-rupa roh dunia, baik itu roh jahat ataupun pengaruh-pengaruh dunia, tidak ada jalan lain selain kita menggembalakannya, mendampinginya, dan terus mencintainya, mengampuninya, memberi kesempatan bagi dia, ya, sambil terus menuntun dia pada cinta Kristus. Sebab orang itu hanya bisa mencintai Tuhan kalau ia merasa dicintai. Maka kalau di dalam apa surat Yohanes kan dikatakan ya, pertama-tama bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Orang itu hanya bisa mencintai Tuhan kalau dia merasa dicintai Tuhan. Ya, seperti seorang bayi ya, yang harus disusui, dimandikan, dirawat, disayang, maka ia akan bertumbuh menjadi seorang yang mampu mencintai. Nah, ketika di dalam kehidupan seseorang dia itu merasa dicintai oleh Tuhan, dia akan mampu mencintai Tuhan. Maka perasaan dicintai itu menjadi aspek yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Selama ini kan kita sebagai gereja biasanya sibuk ya, nyuruh orang untuk mengasihi, mencintai, melakukan ini, menolong. Kita sibuk pada aspek-aspek aktifnya, tapi melupakan dinamika yang lebih fundamental. Bahwa kita itu dikasihi Allah, kita ditolong, dipelihara, didampingi, diampuni, itu mendahului segala sesuatu. Maka sebagai gereja atau sebagai persekutuan orang percaya atau sebagai keluarga Kristen, kita juga jangan terus menuntut ya. Menuntut orang lain untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi kita perlu juga membuat diri kita dan membuat orang lain mengalami tadi, ya, diperhatikan, dimengerti, diampuni, diberi ruang, diberi kesempatan, dan seterusnya. Ya, itu yang bisa saya tanggapi. Ya, satu kata saja, cinta yang bisa membebaskan orang sekitar kita dari roh dunia. Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan yang terakhir. Kalau nanti kelanjutnya bisa di WA ke Bapak Pendetanya. Silakan. Boleh Pak Ketut? Ya, selamat malam Pak Andri. Selamat malam Bu Teti. Ya, Pak, saya mau minta pendapat Bapak aja. Bagaimana pendapat Bapak mengenai gerakan LGBT sekarang, Pak? Apakah kalau menurut pemaparan Bapak tadi, ini sudah termasuk roh-roh dunia zaman modern kayak gitu ya? Kalau menurut saya sih, ini sudah meresahkan ya, Pak. Sudah apa namanya memenuhi apa yang tadi Bapak sebutkan, memecah belah, mengacaukan, memanipulasi pikiran. Apalagi ini sesuatu yang mempertanyakan hakikat kita secara dasar ya, kita terlahir secara laki-laki atau perempuan. Namun gerakan ini secara lebih masif ini sekarang mereka mempropagandakan bahwa setiap orang bebas memilih gendernya itu apa dalam konstruksi sosial. Dan ini sangat pengaruhnya banyak ya Pak ya. Saya rasa nanti mungkin di dunia barat sana ya mungkin tatanan keluarga atau mungkin nanti bagaimana pendidikan lebih lanjut. Saya dengar juga ini mereka menuntut ini sudah menjadi bagian kurikulum sekolah dan sebagainya. Jadi mereka kan menuntut penerimaan dari orang.
begini suatu hal yang salah ya menurut saya. Dan bahkan sudah menurut saya nih Pak, sudah membangkang terhadap Tuhan. Dan mereka mungkin mengatakan jangan percaya itu gitu ya, percaya Tuhan. Nah itu mungkin kalau generasi kita sekarang kita bisa katakan apa-apaan sih pendapat-pendapat kayak begitu. Tetapi concern saya adalah generasi yang akan datang. Dan itu bisa di mana aja untuk siapa saja gitu loh. Mungkin cuma tidak di luar sana, bukan masuk ke Indonesia atau kemana, siapapun itu dengan dunia teknologi sekarang yang sangat mudah untuk mengakses informasi. Bukan tidak mungkin konsep-konsep seperti itu akan merusak. Apakah ini termasuk roh dunia saat ini, Pak? Itu aja, Pak. Bu Teti mengajukan pertanyaan yang sangat seru ini. Terima kasih Bu Teti. Kenapa saya mengatakan seru? Karena memang ya betul, ini menjadi bahan diskusi yang ngeri-ngeri sedap kalau kita tidak memberi ruang yang cukup. Kalau mau jawaban singkat, pertama, saya sendiri seorang hetero, ya. Saya memilih berada di dalam orientasi seksual yang hetero. Karena kalau teorinya kan orientasi seksual itu fluid, mengalir, tapi saya hetero. Lalu yang kedua, saya tidak mendekatkan ini pada mencemplungkan pada pertarungan pro dan kontra, tapi coba dilihat begini, pendekatan atas isu LGBT itu bisa didekati dengan pendekatan konspirasi. Ya, pendekatan konspirasi itu contohnya seperti yang diungkapkan oleh Bu Teti tadi, bahwa ini adalah propaganda, cara orang untuk mempengaruhi dunia, prosesnya berjalan secara masif, dan ini bahaya. Itu pendekatan yang sifatnya konspirasi terhadap LGBT, teori konspirasi. Ada kekuatan besar yang sedang mengubah dunia. Nah, teori konspirasi atau pendekatan konspirasi terhadap fenomena apapun, bukan hanya LGBT, itu biasanya selalu mendatangkan dua hal yang positif, tetapi juga sekaligus negatif. Kewaspadaan dan ketertutupan. Kewaspadaan itu positif, ketertutupan itu resisten, kita menolak. Nah, saya lebih menggunakan pendekatan bukan konspirasi, tetapi pendekatan realita. Ya, realita bukan berarti kita meninggalkan prinsip teologisnya. Realita yang saya temui dalam kehidupan di hadapan saya apa? Daripada saya berbicara tentang perdebatan, kontroversi, entah itu di media sosial atau di mana, yang saya hadapi itu apa? Nah, untuk kita masuk di dalam realita, kita harus masuk di dalam pengalaman. Pengalaman itu namanya, kalau di dalam diskursus dialog, disebut dialog kehidupan. Jadi kan ada 3 dialog ya, dialog kehidupan, dialog karya, dialog iman. Artinya saya tidak punya hak apapun untuk menilai entah itu fenomena atau kaum LGBT sebelum saya bertemu, berinteraksi, hidup bersama, bekerja bersama, dan melakukan diskursus iman dengan dia. Karena apa? Kalau kita berangkat dari pendekatan konspiratif, itu sama seperti masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, lalu diasuh dengan wacana perang salib, yang selalu digaungkan bahwa dulu antara Islam dan Kristen itu terjadi peperangan. Nah, sementara orang Indonesia itu tidak pernah punya pengalaman berperang antar agama, misalnya. Kakek buyut saya dan kakek buyut orang-orang Muslim itu tidak pernah berperang, tapi kita diasuh oleh asupan wacana perang salib, sehingga kita yang tidak pernah punya pengalaman itu pun ikut-ikutan berperang. Nah, balik lagi soal LGBT tadi. Pendekatan yang realita adalah kalau dalam kehidupan sehari-hari saya tidak berjumpa, tidak pernah tahu, tidak pernah berinteraksi, maka yang timbul dari saya adalah asumsi-asumsi.
berdebat LGBT itu gen atau pengaruh sosial atau penyimpangan psikologi dan seterusnya, dan nggak ada habisnya. Tapi saya dalam keseharian saya, misalnya sebagai seorang pendeta, berjumpa dengan seorang yang eh, jenis kelaminnya itu laki-laki, tapi appearance-nya secara natural, semua orang yang pertama ketemu dia itu pasti salah duga. Jadi saya pun salah duga. Ya. Dan ini bukan transgender ya, bukan ya. Bukan transgender ya. Betul-betul dia kalau memperkenalkan diri laki-laki. Dia KTP-nya laki-laki, tapi tidak ada seorang pun yang bertemu dengan dia yang tidak keliru. Karena apa? Suaranya perempuan, dandannya laki-laki, Bu. Tapi seperti seorang perempuan yang tomboy. Dan dia memilih untuk, karena memang dia tidak suka pada perempuan. Walaupun dia laki-laki, dia memilih untuk tidak menikah. Nah, dengan situasi yang seperti itu, lalu kemudian eh, saya berada dalam komunitas-komunitas ya, walaupun saya tentu tidak mendukung pernikahan sesama jenis dan seterusnya, ya. Karena saya tidak sampai ke sana. Tapi yang saya prinsip adalah kalau Tuhan Yesus berjumpa dengan orang seperti itu, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus? Saya masuk dalam berjumpa dengan komunitas-komunitas yang memberi ruang inklusi pada kaum queer, gitu ya, baik di Surabaya maupun di Amerika. Berdasarkan pengalaman saya, Bu, berdasarkan pengalaman saya, apa yang ditakutkan banyak orang bahwa ini nanti akan mempengaruhi, akan ngajak, akan merayu, dan seterusnya, itu saya tidak menemuinya. Justru orang-orang yang sangat ramah, sangat sensitif, ya, sangat menghormati hak-hak orang lain, orang-orang kaum yang disebut LGBTQ, itu LGBTQA, itu saya tidak jumpai dalam realita. Maka berdasarkan pengalaman yang realistis itu, saya membuat sebuah pertanyaan teologis. Apakah orang-orang para sahabat yang saya jumpai, dan mereka menjadi orang-orang yang baik, dan mereka tidak seks bebas, mereka tidak mendeklarasikan nih gua queer, aku gay dan seterusnya, enggak. Betul-betul mereka sangat sensitif. Tapi mereka mengakui, ya, mereka mengakui bahwa saya menyukai sesama jenis. Mereka mengakui bahwa saya menjalin hubungan dengan sesama jenis. Saya membuat sebuah pertanyaan yang sifatnya teologis. Dan juga ada beberapa orang ya yang saya kenal dari masa lalu yang dulunya cowok dan kemudian menjadi transgender, yang saya tahu ketika mereka muda itu bagaimana menderitanya, bagaimana mereka di hadapan Tuhan. Ya. Pilihan orientasi seksual mereka menurut saya berada di luar jangkauan saya untuk menilai. Ya. Tapi saya akan mengasuh diri saya dan keluarga saya di jalur hetero. Ya. Saya akan mengasuh anak-anak muda GKI Dharma Satelit, mengasuh setiap orang yang harus saya gembalakan di jalur hetero. Ya. Tapi begitu ada orang-orang yang unik, yang khas, yang berbeda, saya tidak akan buru-buru menolaknya. Dan saya tidak akan buru-buru menggunakan teks dalam imamat yang mengatakan bahwa tidak layak bagi seorang laki-laki yang tidur dengan laki-laki atau seorang perempuan dengan seorang perempuan. Karena apa? Kita perlu mendekatinya, itu tadi, seperti pertanyaan sebelumnya, kalau ada orang yang kita asumsikan mereka itu terpengaruh roh dunia, tetap mereka harus dicintai. Maka saran saya, nggak usah masuk di dalam jebakan perdebatan atau polarisasi yang konspiratif, entah itu tentang LGBT atau ini Kristen liberal, Kristen Injili, tidak perlu itu.
dalam kenyataan saja bagaimana kita berdialog kehidupan, berdialog karya, melakukan hal yang positif bersama dengan dia. Kalau dia mau pelayanan, ya, berilah kesempatan melayani, ya, berkarya bersama, berdialog iman, ya, bersama dengan dia. Saya kira itu jauh lebih konstruktif daripada kita menghabiskan waktu untuk menentukan bahwa apakah orang ini layak atau ini berdosa atau tidak berdosa. Ya. Karena saya mengatakan itu tidak berdosa salah, karena memang ada kelompok-kelompok yang lahir begitu sebagai sebuah reaksi atas dampak lingkungan, tapi saya mengatakan mereka berdosa, saya sembrono. Karena ada orang-orang yang mungkin kehidupannya jauh lebih baik dari saya, yang berasal dari kaum demikian. Dan pengalaman saya berinteraksi, hidup bersama, bekerja bersama, dan bahkan di Boston saya juga mengalami itu dalam interaksi harian. Tidak pernah sekalipun saya melihat kawan-kawan yang berasal dari orientasi seksual yang berbeda itu mereka menjadi sebuah ancaman. Ya, itu pendapat saya. Tentu bisa berbeda dengan Pak Rinto, bisa berbeda dengan Pendeta Hizkia, bisa berbeda dengan Bu Teti. Tadi kan yang ditanya tentang pendapat Pak Andri, ya, pendapat saya. Ya, itu Bu. Tapi saya, kalau ditanya berarti Bapak apakah setuju pernikahan sejenis, itu tidak mungkin dilakukan. Karena hakikat pernikahan tidak demikian, bahwa mereka punya hak untuk mencintai dan dicintai seperti manusia yang lain, ya. Tapi saya masih berada di dalam untuk sampai pada pernikahan, tentu itu tidak mungkin dilakukan. Karena hakikat pernikahan ya adalah institusi di mana Allah menyatukan pria dan wanita. Mungkin saya dianggap masih tanggung-tanggung oleh banyak rekan-rekan, tapi itulah posisi saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin kalau ada yang kurang nanti bisa di WA dengan Bapak Andre. Jadi dari kesimpulan yang kita bicarakan tadi, ada 4 hal yang saya tangkap. Kita masih hidup di dunia ini pasti ketemu dengan ya roh-roh jahat. Dalam arti ya kita diajak bertobat setiap hari. Yang pertama kembali kepada Tuhan. Yang kedua mengikuti kata hati. Yang ketiga kita mempunyai komit untuk kembali setiap hari mengampuni orang. Dan yang keempat kita sebarkan cinta kepada orang dan tidak menghakimi. Itu mungkin dari saya. Jadi saya kembalikan kepada Bu Masta untuk selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre atas penjelasan. Sama-sama Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pada malam hari ini. Dalam keseharian kita memang kita akan banyak menemukan hal-hal dari roh dunia, dan biarlah kita senantiasa memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin kita dan memberi hikmat untuk kita dalam mewaspadai dan menghadapi roh dunia dalam keseharian perjalanan kehidupan kita. Mari kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu.
Tuhanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Aku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku Kita akan memasuki doa syafaat yang akan yang dipimpin oleh Ibu Penetua Indri dan Ibu Lena. Pada Bu Indri dan Bu Lena, persilahkan. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan melalui firman yang disampaikan Bapak Pendeta Andri. Biarlah melalui firman yang disampaikan itu akan menjadi pegangan kehidupan kami. Kami semakin memahami apa yang harus kami lakukan ketika kami di dalam menghadapi cobaan-cobaan yang kita menghadapi, roh dunia yang selalu menguasai kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami harus menyerahkan melalui menghadapi roh dunia ini, kiranya kami terus menyandarkan hidup kami di dalam pada Roh Kudus. Bapa dalam surga, di dalam syafaat kami juga berdoa untuk rencana pembangunan sarana peribadatan di GKI Taman Aries. Kiranya setiap pihak atau setiap siapapun yang ikut ambil bagian terlibat dalam perancang rencana yang terbaik untuk meningkatkan sarana ibadah di GKI Taman, baik dari segi gedung atau perbaikan untuk sound system atau peralatan-peralatan multimedia dan sebagainya. Tuhan, Engkau berkati semua rencana-rencana ini. Kami juga berdoa untuk perangkat lingkungan atau komunitas yang berada di sekitar GKI Taman Aries, yaitu untuk RT-RT, para petugas keamanan, para petugas parkir yang ada di GKI Taman Aries, dan juga hubungan antara umat beragama yang berada di lingkungan GKI Taman Aries dengan masjid, dengan komunitas gereja Katolik, MKK, dengan komunitas Buddha. Kiranya ya Tuhan, walaupun kami di dalam keberbedaan kepercayaan dan keyakinan, kiranya Engkau terus menolong supaya kami boleh menjalin untuk kebaikan, untuk menjalin hubungan yang baik yang selama ini sudah terjalin. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang berada di seluruh dunia Indonesia, di pelosok-pelosok, yang saat ini kita semua di dalam sebagai gereja sedang bergumul terkait dengan perizinan untuk membangun rumah ibadah. Kiranya pergumulan ini tidak mematahkan semangat jemaat yang ada untuk terus beribadah dan bergereja. Kiranya hanya Engkau lah ya Tuhan menolong kami supaya aparat-aparat pemerintah yang berwenang boleh Engkau sadarkan, Engkau boleh memberikan hikmat supaya kami sebagai orang umat Kristen kami boleh mendapatkan izin untuk rumah ibadah ini. Bapa dalam surga, inilah syafaat kami
yang senantiasa hanya kami sandarkan dan kami percayakan hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk renungan pada malam hari ini, doa menjelang Pentakosta yang dibawakan oleh Pendeta Andri Purnawan. Bagaimana mengenai roh dunia, betapa banyak yang harus kami pelajari ya Tuhan. Bagaimana kita harus punya hati, bagaimana kita punya komitmen, dan bagaimana kita menyebarkan cinta kasih. Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya untuk negara-negara yang sedang mengalami perang dan konflik yang dialami antara Israel, Iran, dan Palestina. Kami tidak tahu ya Tuhan, entah mengapa terus terjadi. Dan konflik juga antara Rusia dan Ukraina. Ya, ketegangan-ketegangan yang muncul di berbagai kawasan lain, yaitu semenanjung Korea, di lautan Cina. Kami juga tidak tahu Tuhan, betapa banyaknya konflik yang terjadi di dunia ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara yang biarlah boleh memiliki kelembutan hati dan cinta kasih untuk dunia ini. Keterbukaan untuk menjunjung perdamaian. Bukan untuk menang sendiri atau kepentingan pribadi. Yang tadi juga adalah seperti mengenali roh dunia tadi. Tuhan, biarlah juga kami juga berdoa untuk para korban perang yang mayoritas adalah rakyat sipil. Kami berdoa juga agar para korban dapat merasakan pemulihan, baik secara fisik maupun mental. Tuhan, pada malam hari ini juga kami berdoa. 7 hari kami sudah melewati doa menjelang Pentakosta. Besok adalah hari terakhir yang akan diadakan di gereja pada pukul 6. Kiranya juga biarlah kami benar-benar boleh merasakan roh kami untuk datang bersama-sama bersuka cita. Untuk boleh hadir di dalam gereja. Tuhan, terima kasih juga pada malam hari ini untuk Bapak Ibu yang boleh ikut di dalam online Zoom pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, sehingga mungkin Bapak Ibu yang boleh menyelesaikan serangkaian doa 10 malam dengan baik. Terima kasih ya Bapak. Kami mau serahkan juga untuk Pendeta Andri di dalam keluarga juga. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan di dalam pelayannya, sehingga tetap memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Lena, Bu Indri. Bapak Ibu, kita kembali menaikkan pujian dari NKB 104 sebagai nyanyian tema dalam doa menjelang Pentakosta. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya terang jiwaku.
doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Andri. Pak Pendeta Andri, persilahkan. Saudara, marilah kita melanjutkan kehidupan kita di dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dinyatakan di dalam kehidupan kita, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, ibadah kita saat ini sudah dapat berjalan dengan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andri atas pemberitaan firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih, Pak. Dan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah doa menjelang Pentakosta pada malam hari ini. Sekarang kita akan mendengarkan warta yang akan disampaikan oleh Bapak Penetua Ketut. Pada Pak Ketut, kami persilahkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, besok kita berjumpa lagi hari Sabtu tanggal 18 di gereja secara onsite. Pendeta yang akan melayani adalah Pendeta Iskia Nugraha. Tema adalah Buah Roh. Untuk yang kedua, persembahan syukur tahunan Pentakosta Minggu 19 Mei 2024. Dalam setiap kebaktian di GP Taman Aries, kebaktian umum 7.30, jam 10 yang kedua, dan ketiga 17.00 jam 5. Untuk kaum muda jam 10, dan anak-anak 7.30 dan 10. Demikian warta lisan dari kami. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tambahan info Pak Ketut. Ya, Besok diadakan secara hybrid, jadi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di gedung gereja bisa lewat Zoom. Dan besok jam 8.30, jangan lupa yang sudah daftar ada Bina Lektor. Ditunggu kehadirannya di gereja. Itu saja. Jam 6 Pak Iskia. Bukan, Ya, itu jam 8 yang Bina Lektor. Yang Bina Lektor 8.30. Oh, yang yang daftar boleh ikut besok langsung ya Pak Kiki. Ya, besok langsung datang ya. Di bawah ya Pak Rinto ya. Di Dibikin atas. foto dulu Pak Iski. Ya, di Lantai gereja. 2, Pak. Di lantai 2 ya, Bapak Ibu. Pak Kiki foto dulu Pak. Ya, foto dulu ya. Pak Ya, Andre, Kak Eva. makasih ya. Pak Yuk, Andri, kita terima dibuka kasih Kak Eva, Bu banyak. Lili. Sama. Ya, semuanya. Terima Naomi, kasih Pak Surabaya. Andri. Kita foto dulu ya. Semua siap. 1. Yuk, semua siap ya. 1, 2, 3. Di sini ada beberapa. Yuk, halaman yang kedua. Siap semua. Ibu Teni Naga udah ya. Ibu Nelly ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini yang ketiga belum. Yang ketiga belum. Tadi ada 4. Ya. Oke. Siap semua. Kak Rita, Ibu Esti, Pak Widianto, Pak Pantun, Ibu Lisa, Ibu Tina, Ibu Susi, Ibu Wawa, Ibu Nining, Ibu Ideke, Pak Dan Billy udah buka. ibu-ibu. Oke, Pak Kris sudah buka. Oke. Ya, absen. Yuk, oke dibuka. Oke. Yuk, terakhir ya. 1, 2, 3. Iya. Sudah semua difoto ya. Terima kasih. Kiranya tadi saya Andre, sekali lagi, Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tuhan berkati. Tuhan berkati.